Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika di penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan bagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan, ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan sejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada hematan pengguna kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. 2. Ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. 3. Kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. 4. Ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus, jika sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. 5. Kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tarsir ganda atau kalimat yang ambigu. Contoh kalimat efektif. 1. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Buku itu sudah saya baca 3 kali. 2. Bagaimana seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. 3. Kami ketinggalan bus sehingga kami datang agak terlambat. Kami meninggalkan bus, oleh karena itu kami datang agak terlambat. 4. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. 5. Sekolah kami yang terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Sekolah kami terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Karena pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara tidak mudah dimengerti, maka kemungkinan besar pembaca atau pendengar salah penerima maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan oleh pembaca atau penulis. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. 1. Unsur kalimat yang tidak jelas. Ciri pertama dari kalimat tidak efektif adalah unsur kalimat yang tidak jelas. Unsur yang tidak jelas ini biasa kamu lihat pada struktur pembangun dari kalimat itu sendiri. 2. Penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat. Penggunaan diksi yang tidak tepat pada suatu kalimat memberikan pengaruh terhadap isi atau maksud dari kalimat tersebut. Isi yang tidak tersampaikan pada suatu kalimat bisa menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dan penulis serta pendengar dan pembaca. 3. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai PUEB sudah menjadi hal umum kalau dalam penulis sebaiknya mengacu pada PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terutama penulisan karya ilmiah. Ini dalam PUB kami akan mengetahui berbagai macam cara penggunaan ejaan yang sesuai dengan PUB, seperti penulisan huruf kapital, penggunaan huruf miring, tanda baca, dan lain-lain. Singkat, PUB sangat disarankan untuk digunakan sebagai acuan dalam penulis. 4. Tidak ada ide pokok dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat tidak efektif berikutnya adalah tidak ada ide pokok dalam suatu kalimat. Tidak ada ide pokok dalam suatu kalimat, maka pembuatan paragraf menjadi tidak utuh. 5. Pada kalimat tidak efektif, penggunaan kata sangat boros sehingga membuat suatu kalimat yang enak untuk dibaca.
Unsur-unsur kalimat tidak efektif. 1. Tidak adanya subjek atau predikat. 2. Letak predikat yang tidak sesuai. 3. Letak objek yang tidak sesuai. 4. Letak keterangan yang tidak sesuai. 5. Ejaan tidak sesuai Budi. Contoh kalimat tidak efektif. 1. Bola bermain Andi dan Budi di lapangan. 2. Uang palsu harus dicek karena dilihat, diraba di Menerawang. 3. Andi di pasar hilangnya dompet. 4. Agus ditanam pohon buah. 5. Ruang kerja dibaca koran. 6. Matematika belajar siswa di sekolah. 7. Dibakar pohon polusi penyebabkan. 8. Di sekolah OSIS ketua. 9. Buku itu dapat dijual, dibakar, membuang. 10. Semua para tamu dipersilakan untuk mengambil makanan. 11. Kepada Pak Anto, waktu dan tempat kami persilakan. 12. Saya olahraga dulu sebelum saya berangkat kerja. 13. Makan sayur kangkung. 14. Budi buah jambu. 5. Mobil itu ayah sejak pagi diambil. Terima kasih.